Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala fi kitabih fikil asma'il husna wa huwa al-jawadu lidatihi kama annahu al-hayyu lidatihi al-alimu lidatihi as-sami'ul basiru lidatihi fajuduhu al-aliyu min lawazimi datihi wal-afu ahabbu ilayhi min al-intiqami wal-rahmatu ahabbu ilayhi min al-ukubati wal-fadlu ahabbu ilayhi min al-adli wal-ata'u ahabbu ilayhi min al-man'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna menjelaskan makna dari dua nama Allah, Al-Mu'ti, Tuhan yang Maha Pemberi, Al-Jawad, yang berlimpah pemberiannya tak berkeputusan. Wa huwal jawadu li dzatihi, dialah Tuhan yang Maha memberi, yang pemberiannya berlimpah. Li dzatihi, Maha Pemberi dengan dirinya. Ya, adapun manusia memberi semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala pemberian yang kita berikan kepada sesama kita semuanya datang daripada Allah. Pemberian kita bukan bidzatina tapi billah, karena Allah. Adapun Allah ketika memberikan cucuran rahmatnya semuanya lidzatihi, dengan sendirinya, dengan zatnya. Kama annahul hayyu lidzatihi. Sebagaimana Allah dialah Tuhan yang Maha hidup dengan sendirinya. Adapun makhluk hidup karena Allah yang menghidupkannya, memelihara kehidupannya. Al-alimu lidzati, dialah yang Tuhan Maha berilmu dengan sendirinya. Adapun ilmu yang ada pada makhluknya daripadanya. As-sami'ul basir lidzati, dia yang Maha mendengar, dia yang Maha melihat, semuanya dengan sendirinya. Adapun seluruh makhluk pendengarannya, penglihatannya dari Allah. Fajuduhul alim min lawazimi dzatihi, maka kedermawanan yang berlimpah bagian daripada sifat yang senantiasa melekat dengan zatnya. Wal afu ahabbu ilaihi minal intiqam, dan sungguh memaafkan itu lebih dia cintai daripada memberikan hukuman. Ya, hamba-hambanya berdosa, hamba-hambanya bersalah, Allah lebih menyenangi memaafkan mereka daripada menghukum mereka langsung atas perbuatan kemaksiatan mereka. Warahmatu ahabbu ilaihi minal uqubah, rahmat lebih dia sukai yang dia sebarkan kepada hamba-hambanya daripada hukuman. Wal fadlu ahabbu ilaihi minal adli, karunianya lebih diutamakan daripada menegakkan keadilan atas hamba-hambanya yang bersalah. Wal ata'u ahabbu ilaihi minal man'i, dan pemberiannya lebih dia cintai daripada menahan pemberian tersebut. Inilah dia Allah, pemilik nama Al-Jawad. Naam. Wa qala rahimahullahu wa annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi an yu'ammiluhu wa yarjuhu wa yas'aluhu min fadlihi li'annahu al-malikul haqqul jawadu ajwadu man su'il wa awsa'u man u'ta wa ahabbu ma ila wa awsa'u man a'ta wa ahabbu ma ila al-jawadi an yurja wa yu'ammal wa yus'al wa fil hadisi man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyukai dari hamba-hambanya untuk memberikan bagi mereka tangguh, menyenangi dari hamba-hambanya, meletakkan harapan padanya, menggantungkan cita-cita padanya, meminta kepadanya dari karunia yang luas. Dialah Tuhan yang hak, Tuhan yang selalu memberikan rezeki yang berlimpah. Ajwadu man su'il, sebaik-baik zat yang diminta. Wa awsa'u man a'ta, seluas-luas zat yang memberi. Wa ahabbu ma ilal jawadi an yurja,
wa yu'ammal wa yus'al. Dia begitu menyenangi bagian daripada kedermawanannya agar dia diminta, agar dia diharap. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya, menunjukkan kesombongannya. Hamba yang tak minta kepada Allah berarti dia sombong, seolah-olah tak butuh pada Allah. Padahal segala sesuatu tak akan dapat dilakukan tanpa bantuan daripada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah begitu bencinya kepada orang-orang yang tak mau berdoa kepadanya. Dan Allah begitu mencintai hamba yang selalu bergantung kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Beda antara Allah dan makhluk. Makhluk kalau diminta selalu dia akan marah. Ya, dia khawatir akan berkurang apa yang ada padanya. Karena itulah makhluk tak senang diminta. Karena itulah agama kita melarang manusia bergantung kepada manusia lain, meminta kepada manusia lain, berharap kepada manusia lain, karena kelemahan sama manusia. Tapi Allah Jalla wa'ala, zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, yang tak pernah putus kekayaannya, maka Allah menyukai hamba-hambanya yang selalu meminta kepadanya. Naam. Wa qala rahimahullahu walau lam yakun min tahabbubihi ila ibadihi wa ihsanihi ilaihim wa birrihi bihim illa annahu khalaqa lahum ma fis samawati wal ardi wa ma fid dunya wal akhirah. ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليه كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا. وقال رحمه الله berkata rahimahullah, walau lam yakun min tahabbubihi ila ibadihi wa ihsanihi ilaihim wa birrihi bihim illa annahu khalaqa lahum ma fis samawati wal ard. Sekiranya bukan karena kecintaannya kepada hamba-hambanya, kebaikannya terhadap mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka apapun yang terdapat di langit dan di bumi. Semua yang di langit diciptakan untuk kita. Untuk apa diciptakan bintang-bintang Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menjaga langit. Dia bintang-bintang merupakan benteng bagi langit, menjaga langit daripada syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita ke langit. Ya, agar terjaga wahyu sampai kepada manusia dengan seutuhnya, tidak dicuri oleh syaitan-syaitan. Mengapa Allah menciptakan bintang-bintang yang begitu banyak, miliaran jumlahnya? Jawabannya untuk kita, agar menjadi tanda bagi musafirin. Mereka tak tersesat. Allah katakan wa alamatin wa bin najmi yahtadun. Allah ciptakan berbagai macam tanda-tanda. Dan Allah ciptakan bintang-bintang dengannya mereka mendapat petunjuk jalan. Allah ciptakan gunung-gunung sebagai tanda-tanda bagi manusia. Alamun. Ya, Allah ciptakan bukit-bukit sebagai tanda bagi manusia. Allah ciptakan sungai-sungai sebagai tanda manusia. Dengan itu mereka mengetahui di mana mereka berada. Dan seterusnya. Wa alamatin, Allah ciptakan berbagai tanda-tanda. Wa bin najmi. Dan demikian juga dengan bintang-bintang, ya hum yahtadun, mereka mengambil petunjuk. Jadi bintang yang miliaran diciptakan untuk manusia. Ya, langit yang begitu dahsyatnya, yang kokoh sebagai atap bagi makhluk diciptakan untuk manusia, dan juga bumi Allah ciptakan untuk manusia. Untuk mereka Allah siapkan berbagai macam binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang dinikmati dagingnya, baik yang daratan, yang dalam lautan. Ya, miliaran jumlah binatang yang terdapat dalam lautan, semuanya untuk manusia. Kata Allah, min kullin ta'kuluna lahman tariyya. Dan dari sungai dan lautan Allah SWT buat bagi kalian ada berbagai macam daging-daging yang begitu segar. Tiap hari kita makan ikan-ikan, kadang ikan dari darat, ikan dari danau, dari telaga, kadang dari laut. Min kullin ta'kuluna lahman tariyya wa tukhrijuna hilyatan talbasunaha. Allah ciptakan berbagai perhiasan dalam keduanya, dalam sungai maupun dalam lautan.
Dalamnya ada berbagai macam bentuk perhiasan-perhiasan. Sungai-sungai diciptakan begitu luasnya untuk manusia. Ya, lautan untuk manusia, ikan-ikan untuk manusia, binatang ternak untuk manusia. Hutan-hutan rimba raya, kayunya yang ratusan tahun, yang besarnya luar biasa untuk manusia. Ya, Allah ciptakan rumputan yang banyak untuk manusia. Allah curahkan hujan untuk manusia. Ya, Allah edarkan matahari dan rembulan siang dan malam untuk manusia. Subhanallah. Semua untuk kita. Matahari terbit setia untuk kita Allah ciptakan. Ya. Allah buat dia berputar sehingga terjadilah perubahan siang dan malam, sehingga terjadilah perubahan bilangan hari-hari. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian dapat menghitung hari-hari, bulan-bulan. Allahu Akbar. Semuanya untuk manusia. Diciptakan makhluk-makhluk yang besar, yang kuat, yang kokoh untuk manusia. Kerbau-kerbau yang tangguh untuk manusia, gajah-gajah untuk manusia, ikan-ikan yang besar untuk manusia. Ya, apa yang terdapat di dunia dan apa yang terdapat di akhirat untuk manusia. Tsumma ahhalahum wa karramahum, Allah berikan mereka sebagai pemiliknya, Allah muliakan mereka. Walaqad karramna bani adama, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kita anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa mereka daratan dengan berbagai macam kendaraan-kendaraan. Ada kuda, ada unta, ada keldai, ada mobil, ada macam-macam kereta api. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa mereka di lautan dengan bahtera, rakit, perahu, kapal besar. Semuanya untuk manusia. Makhluk yang kecil ini begitu dicintai Allah SWT. Dijadikan sebagai pewaris bumi. Ya. Wa arsala ilaihim rusulah, bahkan Allah kirim kepada mereka rasul-rasulnya. Wa anzala alaihim kutubah, Allah turunkan atas mereka kitab-kitabnya. Wa syara'a lahum syara'iyah, Allah buat syariat untuk mereka, ada perintah, ada larangan, semuanya untuk kemaslahatan. Wa adina lahum fi munajatihi kulla waqtin aradu, Allah berikan mereka izin untuk selalu bermunajat kepada Allah, meminta kepadanya dalam segala keadaan dan di setiap waktu. Ini rahmat Allah yang luas, Al-Jawad, Tuhan yang berlimpah kebaikannya kepada hamba. Subhanallah. Naam. وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له. ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لآتاه بقرابها مغفرة. وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها. Allah tetapkan untuk mereka atas segala kebaikan yang mereka buat 10 ganjaran pahala. Satu huruf kita baca alif, lam, mim, 30 kebaikan. Al-hasanatu bi 10 amthaliha. Ya, satu hari puasa Allah buat sama dengan 10 hari puasa. Ya, sehingga orang yang berpuasa Ramadan jumlahnya 30 hari sama dengan 300 hari. Ditambah dengan 6 hari bulan Syawal sama dengan 60 hari. 360 hari sama dengan 1 tahun. Karena itulah Ta'ala mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan ikuti 6 hari bulan puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah berpuasa setahun. Karena satu puasa digandakan menjadi 10 hari. Satu hari puasa ditambahkan oleh Allah menjadi 10 hari puasa. Subhanallah. Orang yang melakukan ayyamul bid, puasa 13, 14, 15 seolah-olah puasa 1 bulan penuh. Begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimalnya 10. Kita berinfak 100.000, minimalnya kalikan 10. Berapa 100.000 kali 10?
1 juta minimalnya. Bank-bank mana yang bisa memberikan seperti ini 10 kali lipat? Bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin, lipat gandakan menjadi 700 lipatan. Ya, 1 juta kita berinfak, maka Allah kembangkan menjadi 700 juta di sisinya. Apakah berhenti? Tidak. Ila adha'afin katsirah, bahkan Allah lipatkan lebih daripada itu dengan rahmatnya. Sementara wa kataba lahum bisayyi'ati wahidatan, 1 kesalahan mereka Allah tuliskan 1 kesalahan, tidak Allah lipat gandakan. Maka sungguh celaka orang yang masuk neraka. Bayangkan, subhanallah, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. 1 keburukan juga tak bertambah. Tetap masuk neraka dia. Inilah orang asyaqiyul mahrum, orang yang paling celaka, orang paling terkutuk. Tak mampu kebaikannya membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal 1 kebaikan diperbuat mendapatkan 10 kali lipat ganda. Sementara 1 kesalahan tetap 1 kesalahan, tetap masuk neraka, menunjukkan dahsyatnya orang ini, celakanya dia. Tak ada kebaikan padanya. Ya. Bertumpuk-tumpuk dosa-dosanya. Orang celaka adalah orang masuk neraka yang diharamkan dari rahmat Allah yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliput segala sesuatu. Namun tak dapat dia, ini orang celaka. Subhanallah. Maka banyak-banyaklah kita berharap dari Allah rahmatnya, ampunannya, ya, atas segala dosa-dosa kita. Segeralah kita bertaubat kepadanya. Sungguh rahmatnya luas, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in tabu minha mahaha, jika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah hapus dosa tersebut seolah-olah tak pernah ada. Wa athbata makana hasanah, bahkan Allah gantikan. Kalau dia bertobat, dihapus dosanya, digantikan dengan kebaikan. Ya. Bukan 1 dosa dihapuskan menjadi 0, tak ada sama sekali kebaikan, tidak. 1 dosa dihapuskan ditambahkan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Bertobat dia, 1 dosanya hapus, digantikan dengan minimalnya 10 ganjaran pahala. Wa idza balagha dhunubu ahadihim ananas samai, kalaupun sampai dosa mereka ke langit sana yang begitu tingginya, sampai ke sana dosa manusia, thumma astaghfarahu ghafaralah, kalau saja dia datang mengetuk pintu Allah, mohon ampunannya, Allah ampunkan. Walau laqiyahu biqurabil ardi khataya, kalau dia berjumpa Allah membawa 1 bumi dosa-dosa, bukan 1 pulau Batam, 1 bumi daripada dosa-dosa. Laqiyahu bitauhid, berjumpa kepada Allah dengan tauhid yang dia jaga, tidak dia sekutukan Allah. La yusyriku bi syai'an la atahu bi qurabiha maghfiratan, Allah akan datangkan sepenuh bumi pula ampunan untuknya subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa syara'a lahum at-taubata al-hadimata lidh-dhunubi fawaffaqahum li fi'liha thumma qabilaha minhum wa syara'a lahum al-hajj alladhi yahdamu ma qablahu wa syara'a lahum al-hajj alladhi yahdimu ma qablahu فوفقهم لفعله وغفر عنهم سيئاتهم به وكذلك ما شرع لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا وهو محل إحسانه كله منه أولا وآخرا وأعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك فالعبد له أقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المؤتي أولا وآخرا. الله أكبر. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa syara'a lahum at-taubata al-hadimata lidh-dhunub, dia yang telah menetapkan syariat taubat, dengan itu niscaya akan hapuslah, gugurlah semua dosa-dosa. Fawaffaqahum li fi'liha, Allah yang membuat syariat taubat agar terhapus dosa-dosa yang kita buat, kemaksiatan yang pernah kita lakukan.
fawaffaqahum li fi'liha. Bahkan Allah juga yang menggiring kita dengan taufiknya, dengan ilhamnya untuk mau bertobat. Dia yang membukakan jalan taubat, dia yang menggiring kita untuk meniti jalan taubat ini. Tsumma qabilaha minhum. Setelah itu kita pun bertobat, dia terima taubat kita. Dia yang menetapkan syariat taubat, dia yang membentangkan jalan taubat, dia yang membimbing kita untuk naik atas jalan ini mengikutinya, dia terima taubat kita. Jadi kita taubat dengan taufiknya semata, dengan ilhamnya kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengilhamkan bagi jiwa ini fujuraha, keburukan maupun kebaikan, ketakwaan. Dia yang membentangkan jalan taubat, dia yang menggiring kita masuk ke jalan taubat ini, dia yang menerima taubat tersebut. Wa syara'a lahumul hajjah, dialah yang telah mensyariatkan untuk mereka haji. Alladzi yahdimu ma qablah, yang mana seorang hamba pergi haji digugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Fawaffaqahum li fi'lihi, Allah beri mereka taufik untuk dapat melaksanakan ibadah haji ini. Allah beri mereka kemampuan dengan berbagai macam karunia-Nya. Allah beri mereka keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Allah mudahkan bagi mereka jalan kepada haji. Fawaffaqahum li fi'lihi. Dengan taufik Allah lah mereka mampu mengerjakan haji. Dengan bantuannya, harta darinya, cara mencari harta juga darinya, kecenderungan jiwa untuk melaksanakan haji juga dari ilhamnya, kemudahan juga daripadanya. Fawaffaqahum li fi'lihi wa kaffara anhum sayyi'atihim bihi. Akhirnya berangkatlah si fulan, pergilah haji dia, dan dengan haji tersebut Allah hapuskan, gugurkan dosa-dosanya. Wa kadzalika ma syara'ahu lahum min at-ta'at wal qurubat, segala macam perkara-perkara lain yang Allah syariatkan terhadap hamba-hambanya dari berbagai macam perbuatan ketaatan kepadanya, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa alladzi amarahum biha, Allah yang perintahkan kita untuk mengerjakan semua ketaatan ini. Allah yang merintahkan kita salat, Allah yang merintahkan kita puasa, Allah yang merintahkan kita bersedekah. Semua perintah ini dari Dia datangnya. Segala macam larangan-larangan juga datangnya dari Dia. Fawaffaqahum li fi'lihi wa huwa alladzi amarahum biha wa khalaqaha lahum wa huwa alladzi amarahum biha. Allah yang perintahkan kita mengerjakan ketaatan ini. Ya. Wa khalaqaha lahum, dan Allah yang telah menjadikan segala ketaatan ini untuk kita dapat lakukan. Wa a'tahum iyyaha, Allah berikan mereka kemudahan untuk melakukan ketaatan tersebut. Wa rattaba 'alaiha jazaaha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pula balasan atas ketaatan tersebut. Bayangkan, Dia yang telah menetapkan syariat salat untuk kita kerjakan. Misalnya saja, salat itu Allah yang buat syariat. Allah yang mengatakan aqimus salat, tegakkan salat. Setelah Dia perintahkan kita untuk mengerjakan salat, Dia pula Allah Jalla wa Ala yang melunakkan hati kita, membimbing hati kita, menguatkan hati kita untuk dapat mengerjakan salat ini. Dia permudah jalan ke sana. Dia berikan kepada kita bisikan-bisikan kuat kepada salat. Ya, akhirnya kita pun bergerak untuk salat. Dia ringankan langkah-langkah kita, Dia mudahkan jalan kita, sampailah kita salat. Kita pun menyembahnya. Kemudian Dia berikan ganjaran pahala semua daripadanya. Ya, Dia suruh kita untuk menyembelih sembelihan, dan itu qurbatun. Sudah merupakan ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia suruh kita untuk berkurban. Dia mudahkan kita sarana agar dapat membeli kurban. Dia giring hati kita, Dia beri taufik kita untuk mau berkurban. Subhanallah, semua daripada Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa minhus sababu wa minhul jaza, semua sebab-sebab ketaatan yang bisa kita lakukan dari Dia datangnya. Kendaraan kita siapa yang berikan? Allah Jalla wa Ala. Itu sampailah kita kemari dengan kendaraan tersebut. Dari siapa? Dari Dia. Wa minhul jaza, dan dari Dia pula lah balasan atas segala kebaikan yang telah Dia perintahkan kepada kita. Dia syariatkan, Dia perintahkan, Dia giring kita untuk mengerjakannya, Dia mudahkan kita untuk mengerjakannya, Dia berikan segala macam sarana agar kita dapat mengerjakannya. Setelah itu Dia beri pahala. Semua daripadanya. Ya. Wa minhu taufiq, daripadanya lah petunjuk, taufik. Wa minhul ata', daripadanya lah pemberian awalan wa akhiran.
Sejak A hingga Z semua dari Allah. Wa hum mahallu ihsanihi kullihi. Maka sungguh hamba adalah merupakan tempat dicurahkannya kepada mereka segala kebaikan Allah. Minhu awalan wa akhiran, dari awal hingga akhir. Bayangkan sebelum kita lahir saja telah datang ihsan Allah kepada kita. Tak bisa kita memakan apapun, tetap sang bayi bertumbuh, berkembang, membesar dengan ihsan Allah kepada sang bayi ketika orang tuanya belum mampu membantunya. Subhanallah. Tetap makan sang bayi, bertumbuh, berkembang, diciptakan dinding demi dinding menjaga bayi agar tidak mudah cacat. Subhanallah. Dia buat cairan demi cairan agar terpelihara bayi. Subhanallah. Ya. Semuanya kebaikan. Belum kita lahir, setelah kita lahir dia berikan air susu ibu kita. Subhanallah. Begitulah rahmat Allah. Lepas daripada persusuan Allah berikan segala kenikmatan. Binatang-binatang yang di laut, yang di darat. Ya. Segala macam bentuk makanan-makanan hayawani, nabati, minuman hayawani, nabati. Semua untuk kita Allah ciptakan. Ya. Wa a'ta 'abdahul mala. Dia yang memberikan kita harta. Waqala, dan dia yang berkata, taqarrab bihadza ilayya. Ini harta aku berikan. Dekatkan dirimu kepadaku, infakkan harta ini. Aqbalhu minka. Aku akan terima darimu. Harta dari dia, dia suruh kita sedekahkan, kemudian dia beri kita pahala. Subhanallah. Wal 'abdu lahu, hamba miliknya karena kita ciptaannya. Wal malu lahu, harta yang diinfakkan sang hamba juga miliknya. Was thawabu minhu, ganjaran juga darinya. Fahuwal mu'ti awalan wa akhiran, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya pemberi segala sesuatu dari A hingga Z, dari awal hingga akhir. Nah, فكيف لا يحب من هذا شأنه man hadha. فكيف لا يحب من هذا شأنه وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Masya Allah. فكيف لا يحب من هذا شأنه. Bagaimana tidak dicintai zat yang seperti ini. وكيف لا يستحي العبد. Bagaimana mungkin hamba tak malu an yasrifa syai'an min mahabbati la ghairi. Memberikan kecintaan dalam bentuk peribadatan kepada selainnya. Mencintai Tuhan-Tuhan selainnya. Ya. Wa man aula bil hamdi wath thana'i wal mahabbati minhu. Apakah ada yang lebih layak untuk dipuji, disanjung, dicintai daripada Allah Jalla wa Ala? Adapun Tuhan-Tuhan lain yang tak pernah mencipta, tak pernah melihara alam semesta, tak memberikan rezeki, ini yang layak disembah, ini yang layak dipuja dan diminta. Ya subhanallah. Wa man aula bil karami wal judi wal ihsani minhu. Apakah ada makhluk yang lebih dermawan, yang lebih berlimpah-limpah karunia-Nya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa subhanahu wa bihamdihi. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan baginya segala pujian. La ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Al-Aziz, Dia yang Maha perkasa, Al-Hakim, Maha bijaksana. Ini semua perkataan dari Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau kita mengingat ini dengan benar-benar, kita renung-renungi dengan benar, kita cermati, kita pikirkan sesaat, luar biasa kebaikan Allah kepada kita. Dan luar biasa kelalaian kita terhadap Allah Jalla wa Ala. Ya. Dia jaga kita semalaman tidur. 4 jam tidur, 5 jam tidur. Siapa yang jaga kita? Allah. Ya, wa huwa alladhi yakla'ukum bil-laili wan-nahar. Gimana ini Syekh? Yakla'ukum bil-laili wan-nahari min dunir rahman. Kifal ayat? La, kalimat yakla'ukum. Yakla'ukum bil-laili. Tadzakarta?
Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Subhanallah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 42 Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya agar berbicara kepada manusia. Qul, katakan Muhammad, man yakla'ukum bil-laili wan-nahar minar rahman. Siapa yang menjaga kalian di siang hari, di kala malam daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Bahkan mereka berpaling dari mengingat Tuhan mereka. 3 jam, 4 jam semalaman Allah menjaga kita. Subhanallah. Padahal ketika kita tidur mati, tak tahu apapun juga. Ya, tapi Allah jaga kita. Bisa saja masuk berbagai macam binatang-binatang berbisa mematuk kita, menggigit kita, masuk ke dalam anggota tubuh kita, tapi Allah jaga kita. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penjagaan yang begitu betul-betul sempurna. Ya, sejak kita ada dalam bentuk alam janin, bahkan sebelum itu Allah jaga kita. Masih dalam bentuk sperma dijaga sampai kita wafat. Ya, Allah jaga kita, pelihara kita. Naam. Fadhal. فينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجوده وعطاءه وأن العطاء أحب إليه من المنع والعفو أحب إليه من الانتقام ألا يتعرض لغضبه سبحانه بفعل مساخطه وارتكاب مناهيه فإن من فعل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لغضبه وإسخاطه وانتقامه وأن يسير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. Berkata al-Imam, berkata Syekh Abdul Razak, yanbaghi lil 'abdi qad 'arafa fadlallah, bagi hamba yang telah mengetahui bagaimana karunia Allah, wajudahu wa ata'ahu, pemberian yang berlimpah, dialah sang pemberi yang hakiki, wa annal ata'a ahabbu ilaihi minal man'i, ketika kita tahu Allah itu lebih senang memberi kepada hamba daripada menahan. Adapun yang dia tahan karena rahmatnya semata agar kita rusak. Allah lebih senang memberi, tapi kenapa tak dia berikan kepada kita karunia-Nya berlimpah ruah sehingga kita tak mampu menerimanya? Jawabannya karena kebaikannya. Dia tahan-tahan pemberian, karena kalau dia berikan semuanya kita binasa. Dia yang telah membentangkan rezeki kepada hamba, dia yang menyempitkan rezeki kepada hamba, dia yang telah menakarnya semuanya. Walaupun kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang lebih senang memberi daripada menahan, kalaupun dia tahan karena kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Ya. Dan memberi maaf itu lebih Allah cintai daripada membalas apa yang kita buat dari keburukan. Ya. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah yata'arrada li ghadabihi, jangan cari-cari kemurkaannya. Subhanahu. Tuhan yang Maha Suci, jangan kita cari-cari kemurkaannya. Bifi'li masakhitih, jangan melakukan apa yang dia benci dari kemaksiatan. Wartikabi manahi, melanggar larangan-larangannya. Fa inna man fa'ala dzalik, orang yang melakukan hal ini tahu dia Allah pemurah penyayang, ya, pemilik segala macam karunia, kebaikan yang berlimpah ruah, dia menyenangi memberi daripada menahan, lebih mencintai kebaikan daripada hukuman, tapi tetap cari-cari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang melakukan hal ini faqad istad'a minal jawadil karim khilafa ma huwa mausufun bih. Maka orang ini telah menggiring daripada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Mulia, perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Dia cintai. Allah menyukai kepada manusia kebaikan. Allah menyukai untuk manusia berbagai macam bentuk nikmatnya, karunia-Nya,
Tapi ketika kita tentang Allah Subhanahu wa taala berarti kita menggiring kepada diri kita lawan daripada sifat-sifat Allah yang demikian indahnya. Berarti kita nentang daripada Allah kemurkaannya, kemarahannya, azabnya, siksanya. Subhanallah. Wa an yasira ghadabuhu wa an yasira ghadabuhu wa saqatu fi mawdi'i ridha. Berarti kita ingin menggantikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya, kemarahannya. Wa intiqamuhu wa uqubatuhu fi mawdi'i karami. Ya, berarti kita ingin menggantikan ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kedermawan Allah Subhanahu wa taala dengan hukumannya, dengan sanksinya. Ya, menggantikan kebaikannya, pemberiannya ya dengan kemurkaannya. Fastad'a bi ma'siyatihi min af'ali ma siwahu ahabba ilaihi minhu. Maka kita yang mencari-cari perkara mendatangkan kemurkaan Allah daripada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak dia ridhai daripada hambanya. Tapi hamba yang memang cari penyakit sendiri. Wa khilaf ma huwa min lawazimi dzatihi min al-judi wal ihsan. Dia sengaja mencari-cari perkara agar datang kepadanya, tumpah kepadanya murka Allah, laknat Allah Subhanahu wa taala, kebencian Allah. Naam. Wal marju minal jawadil karimi subhanahu an yamunna alaina jami'an bi fi'lil asbabil al-mu'addiyati ila naili judihi wa karamihi wa an yu'idana minal asbabil al-musilati ila sakhatihi wa uqubatihi wa intiqamihi fal judu juduhu wal mannu mannuhu wal amru ilaihi min qablu wa min ba'du la syarika lahu. Maka kita sangat berharap dari kedermawanan Allah, kemuliaannya. Semoga Allah melimpahkan atas kita semua kemudahan untuk melakukan segala macam perkara, sebab-sebab, amalan-amalan yang dengannya kita meraih kedermawanan Allah, kemuliaannya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala macam sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaannya dan hukumannya. Maka segala kebaikan adalah miliknya, segala macam nikmat darinya, segala macam bentuk perintah ya semuanya daripada Allah dan kembali kepadanya. Tak ada Tuhan yang menjadi sekutu baginya. Kita pindah kepada nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Nah, qala al-muallifu hafidhahu ta'ala dzul jalali wal ikram. Wa qad warada hadzal ismu fi qouli ta'ala tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. وقد جاء في سنة النبوية فضل الدعاء بهذا الاسم ففي المسند عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألذ بيد الجلال والإكرام أي ألذ بيد الجلال والإكرام أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألذ بشيء ألذ بشيء يلد إلداد إذا لزمه وثابر عليه كذا في النهاية لابن الأثير. Nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, pemilik segala macam bentuk al-jalal, keagungan. Ya, dialah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha tinggi. Ya. Ini namanya al-jalal. Dzul Jalal, pemilik segala macam bentuk keagungan. Inilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tak senang hamba mengikutinya. Karena tak layak bagi hamba. Kesombongan, keperkasaan, ketinggian, keagungan. Ini semuanya sifat Jalal. Allah tak suka kita menirunya. Jangan sombong, jangan merasa besar, merasa agung, merasa tinggi. Adapun al-ikram, kemuliaan. Semua sifatul jamal daripada al-ikram. Allah menyukai hamba-hamba yang mencontoh sifat-sifat Allah ini. Di antara sifat ikram, al-birru wal ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba, memberikan kepada hamba, al-judu wal karam, mulia, dermawan, ya, al-afu,
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai memaafkan hambanya, Allah menyukai hambanya memberikan maaf dan seterusnya. Semua sifat Allah kembali kepada dua sifat ini, Al-Jalal dan Al-Ikram. Al-Jalal sifat-sifat yang tak boleh ditiru, Al-Ikram sifat-sifat yang kita disuruh untuk mencontohnya. Dan dialah pemilik dua sifat ini, Dzul Jalali, pemilik Al-Jalal, keagungan, ya, wal Ikram, pemilik kedermawanan. Dua nama ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman, Tabarakasmu Rabbika, maha berkah namamu Tuhan, Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Ar-Rahman ayat 78. Dan terdapat dalam sunnah Nabi SAW keutamaan berdoa dengan nama Allah ini. Dari Rabi'ah bin Amir, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, Alidhu biyadzal jalal ikram, perbanyaklah, jangan jenuh, jangan bosan, selalulah ucapkan ya dzal jalali wal ikram. Apa payahnya sambil kita bawa mobil kita, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, apa payahnya? Tak ada payahnya. Tapi pahami maknanya. Indah memahami nama-nama Allah, berzikir dengannya. Ya Hayyu ya Qayyum, nikmat. Ya Dzal Jalal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Sungguh nikmat. La haula wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat yang gampang diucapkan daripada sulitnya mengucapkan berbagai macam bid'ah yang dikarang-karang manusia dalam berzikir, menyebut Allah, zikir mengagungkan Allah, zikir mengagungkan nabinya. Payah. Orang senang yang bid'ah daripada yang sunnah. Orang senang yang dikarang-karang manusia daripada apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan nabinya. Subhanallah. Maka ucapkanlah kata-kata ya dzal jalal ikram, ay ilzamuhu wathbutu alaihi. Tetaplah istiqamah, konsekuen, tegar di atas ucapan ini. Perbanyak, lafazkan dia dalam doa kalian. Dalam bahasa Arab, al-ladha bisyai'i yulidhu ilzadhan, maknanya idza lazimahu wa sabar alaihi, jika istiqamah dengannya dan bersabar terus menerus untuk senantiasa di atasnya. Itulah definisi al-ladha yulidhu dalam kitab An-Nihaya karangan Ibnu Athir. Kita padakan sampai di sini insyaallah. Semoga masih ada kesempatan kita untuk melanjutkan ya nama Allah ini dalam pembahasan ya nama yang terakhir dalam kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.